perwakilan saya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldo dari 12 TKR 3. Dan saya Muhammad Septi Haji dari kelas 12 TKR 3. Dan saya Lukman Sudanugroho dari kelas 12 TKR 3. Dan saya Muhammad Elang Samudra dari 12 TKR 3. Dan saya Andika Permana Sayoto dari kelas 12 TKR 3. Pembuatan video kali ini bertema dengan profil sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Kalian kepo nggak sih? Ikutin aja videonya. Cekidot. A few moments later. Hello guys, welcome to SMKN 54 Jakarta. Oke, di sini kita akan memperkenalkan kepala kami SMKN 54 Jakarta. Mau tahu kelanjutannya, ikuti kami guys. Let's go. Untuk di sini saya akan membacakan visi misi SMK Negeri 54 Jakarta, terdiri dari misi unggul dalam prestasi, tampil dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Misi 1, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2, membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3, membentuk peserta didik yang berkarakter. 4, meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik. 5, meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 6, meningkatkan keunggulan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup. 7, melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Ini mempunyai 3 kompetensi kalian. Yang pertama, teknik dan PKR. Yang kedua, teknik pendingin dan tata udara atau TPTU. Dan teknik komputer jaringan. Dan yang ketiga, teknik komputer jaringan atau TKJ. Oke, ini adalah ruangan praktek teknik kendaraan ringan atau TKR. Yaitu ruangan TPTU atau juga teknik pendingin dan tata udara. Selanjutnya yaitu ruangan TKJ yang disebut dengan teknik komputer jaringan. Di SMK Negeri 54 Jakarta ini memiliki fasilitas yang berbagai macam. Contohnya, pertama di sekolah kami mempunyai fasilitas yaitu ruang operasi dan ruangan yang baru. kedua yaitu yang dimiliki oleh SMK 54 Jakarta, fasilitas ruang aula yang biasa dipakai untuk acara pendidik dan siswa lainnya. Untuk fasilitas selanjutnya, SMK 54 Jakarta memiliki fasilitas untuk beribadah, yaitu sholat. Untuk selanjutnya, SMK 54 Jakarta memiliki fasilitas yaitu lapangan untuk siswa dan siswi berolahraga dan acara penting lainnya seperti kasmit dan upacara.
Di sini kita udah di lantai 2, yang mana sekolah tuh memiliki 4 lantai. Kita lagi di lantai 2, terdiri dari mungkin beberapa fasilitas di sini seperti lapangan serbaguna, bisa dipakai juga sebagai badminton. Boleh dilihat. Saya berada di lantai 2 di ruangan atau tata usaha. Itu ada ruangan guru yang bersebelahan dengan ruang TU ya. Oke, untuk yang ketiga di sebelah ruang guru itu terdiri dari ruang wakil kurikulum atau sarpras. Terdiri di sini ruangannya. Oke, untuk yang ketiga berseberangan dari ruang wakil kurikulum itu sebelahnya ada ruang kepala sekolah. Posisinya persis di sebelahnya. Dari ruang kepala sekolah kita menuju ke ruang rapat yang biasa digunakan para guru untuk melaksanakan rapat-rapat yang ada di SMK Negeri 4 Jakarta. Kalian bakal ditemuin nih sama ruang guru PPTU yang terdiri dari depannya ruang BP atau ruang BK. Oke, setelah dari ruang TPTU kita menuju ke ruang BK yang ada di depan ruang guru TPTU. Ini kita udah di lantai 3, ruang guru TKJ dimana sebelah depan nanti. Jadi ada di lantai 1, saya akan menunjukkan ruang guru TKR yang sebelah yang berpapasan dengan ruang OSIS. Kalian tahu nggak di SMK kita ini udah SMK unggulan loh di bidang teknik pendingin dan tata udara. Oke guys, untuk selanjutnya kita berada di lantai 3, yaitu lantai ruang matematika nih, khususnya untuk kelas 12 yang belajar di sini. Oke, untuk selanjutnya itu ruang lab fisika yang berada di tengah-tengah sebelah samping masjid. Ini ruangannya. Kita berada di lantai 3, yaitu ruang lab kimia. Boleh ditunjuk. Oke guys, halo, untuk semuanya kita sudah di lantai 4. Kita bakal melihat-lihat nih kelas-kelas yang ada di SMK Negeri 4 Jakarta. Apa aja sih fasilitasnya? Mari kita lihat. Yang pertama ruangan pertama nih, coba kameramen lihat. Oke,
ruangan kedua yaitu ruangannya yang diisi oleh Pak Ali Safruddin. Boleh dilihat. Dari ruangan berikutnya sebelumnya di sini ada ruangan studio musik yang dipakai untuk ekskul band di SMK Negeri 54 Jakarta. Yang ini nggak bisa dibuka, lagi dikunci. Jadi kita nanti mencari ya. Bisa kita beralih ke ruangan agama. Oke guys, untuk selanjutnya itu ruangan bahasa Inggris yang dipakai untuk kelas 12, khusus kelas 12 ya di sini ya. Oke, untuk selanjutnya ruangan teknik gambar yang dipakai untuk kelas 10 belajar. Pakaian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, serta menggunakan wearbox dan olahraganya, serta sepatunya dan atributnya apa aja di SMK Negeri 54 Jakarta ini. Nanti ditunjukin videonya langsung. Bu, saya mohon izin sebelumnya saya dapat dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah, dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancara ini Bu. Mohon izin Bu. Oke, saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya yang
paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang Kepulauan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Memang sampai sekarang bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan. Untuk selanjutnya, visi misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi misi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi, ya, secara visi itu artinya vision saya harapan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan. Oke, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, yang bisa untuk satu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti himbauan Nabi, ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim, ya, saya teladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga, ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain. Oke, yang selanjutnya dari saya Nama saya Ahmad Aris Ramadan. Saya ingin mewawancara Ibu Aminah Nasir, selaku kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Aminah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur, ya, sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada, ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di situ kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang, lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses, ya, sulit untuk kita bisa bergaul, karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas, ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah, ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sebutkan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih
remaja maupun masa dewasa biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang nggak ada jangan kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah kalau sampai terjadi pembulingan ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa dasarnya. Nah kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya bimbingan konseling. Nah nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik itu. Kembali saya Gunawan dari 12 TK 2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil siswa. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya pada hari ini? Sehat. Kalau kamu Sehat. gimana kok? Oh saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Bu, Tuhan. kita langsung mulai aja apa gimana Bu wawancaranya? Silakan. Oh langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke, baik. Ibu jawab yang ditanyakan Eko tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 99. 1999. Jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 24. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin Babinsa. Karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Nah, makin ke belakang, walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, pasti. Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, pasti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas aja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi
berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih cepat guru, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin tadi disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang bapak ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya. Egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan, sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang, karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, ini kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi Masih ada kebersamaan kekompakan. 5-4 Iya. ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi, atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan. Hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang membuat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki,
wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan, atau karena suruhan orang tua, atau karena dorongan orang lain. Nah, itu. Sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai Wakil Sarana dan Prasarana. Dengan Bapak siapa? Oh, diwakilkan. Diwakilkan oleh Bapak. Dah. Langsung tinggal dipotong aja Bapak. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Lahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya tadi masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Kebetulan dulu awal ada teman ya menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Bekasi. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat ngajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, tentunya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan, saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini dan
di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya kan untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak udah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik aja. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mikir lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMA 54 Jakarta Pak. Silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Pertama di swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi, tahun 96 Bapak mengajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS atau itu seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disamakan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Adi. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai orang guru itu adalah orang tua ya. Nah, orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang Bapak, apa kita cita-cita untuk capai sebagai seorang guru. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak? Membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru pendidikan randengan khususnya itu dimulai ya dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga. Namanya SMK Bahariwan juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2 sebagai SMK, kemudian sebagai dosen di LP3I Kramat Raya.
Pertanyaannya berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri Jakarta itu, ada teknik kendaraan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan lulusan juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Sebagai Wakapolres dan kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta bisa agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya, sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa terserap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Traji Pangestu. Saat ini kami sedang bersama salah satu guru kami di SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Bapak Imam selaku Wakil Kasubag Tata Usaha. Halo Pak Imam. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung. Perkenalkan namanya siapa-siapa? Nah, ini buat pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Oke, siap. Kita langsung pertanyaan aja ya Pak. Oh, apa pertanyaan? Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10. Berbatu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Enggak mengajar. Tidak. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama, pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Oh, penerimaan peserta didik. Oh, kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya, yang sudah berlangsung sih ya. Kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan, dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB.
dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya. Kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono untuk dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizaldo dari perwakilan kelompok saya. Di sini saya sudah sama Pak Ahmad selaku guru TKR di SMK 54. Bapak izin menanyakan beberapa hal. Bapak di 54 itu mengajar sebagai guru. Saya ngajar di TKR, teknik dan ringan otomotif. Mapelnya PKOKR atau kelistrikan. Bapak udah kerja di sebagai guru berapa tahun? Kalau di 54 saya sudah berjalan 2 tahun. Kalau di guru alhamdulillah saya sudah 21 tahun. Berjalan 22 tahun. Kan Bapak udah kerja selama 2 tahun ya Pak. Kesusahan apa sih yang di Bapak yang ngajar pendidikannya tentang anak-anak kayak gitu? Kalau di 54 ini jadi lain ladang lain belakang kayak gini, saya ngajar selama 20 tahun sudah berapa kali tidak pengajar. Itu memang di 54 ini siswanya lumayan unik. Karena apa? Yang pertama adalah memang pintar. Yang kedua adalah ekonomi yang menentukan kualitas. Jadi kalau di 54 ini yang saya lihat ya beda dari sebelumnya aja. Tapi itulah yang namanya jadi guru, mau ditaruh di mana saja, mau Dan kelas 12 sebentar lagi lulus Pak. Ada pesan-pesannya dari Bapak? Kalau pesannya untuk kelas 12 yang sebentar lagi lulus, usahakan siapkan mental kalian, siapkan skill kalian, manfaatkan kondisi yang ada, manfaatkan kesempatan yang ada, tapi cobalah berusaha untuk mencari peluang yang ada. Jangan sampai ketika peluang sudah didapat orang lain, kemudian terpikirkan. Jadi usahakan berpikir lebih kritis, peluang apa yang ada, cari dan Mungkin itu aja sih.
kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ricardo. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya sudah bersama Ibu Ida selaku guru TKR. Oke, betul. Bu, izin bertanya beberapa hal. Oke, siap. Ibu jadi guru itu udah berapa lama sih? Itu di mana semuanya? Di Mampat aja dah. Oh, kalau di Mampat baru setahun setengah. Oh, kalau misalnya di sekolah lama? 23 tahun. Lama juga ya Bu ya. Kan Ibu udah setahun nih Bu sekolah ngajar di Mampat. Oke. Bisa senangnya di Mampat tuh apa sih Bu? Apa ya? Kalau susah, dibilang susah mungkin karena pertama kali saya kaget lihat siswanya yang memang mungkin kultur berbeda lingkungannya, jadi merasa inisiatifnya masih kurang ya kan, tapi memang itu perlu pembiasaan diri. Walaupun sama-sama di Jakarta Pusat pasti berbeda karena mungkin lingkungan ya, lama-lama ya ketika tahu karakter dan memang itu bagus, menurut saya sih ya ayo aja, siswa juga mungkin mengikat tuh dari gaya kita juga. Pengalaman Ibu sih jadi guru itu apa sih? Kalau misalnya cita-cita Ibu emang dari dulu jadi guru atau gimana? Cita-cita mau jadi wartawan karena bisa ngomongin orang katanya gitu, tapi ya sama aja bisa ngomongin orang juga, ngomongin siswa nanti sekarang ya kan, sama kan, sama-sama ngomongin ya, ceritain dan segala macamnya. Karakter masing-masing siswa pasti berbeda, karakter siswa juga berbeda, jadi ya dinikmati saja, semua pasti ada enjoy-nya juga ya, pasti ada ya, suka dukanya pasti ada. Kasih pesan dan kesan dong Bu untuk depannya nih, ada kelas 12 nya kan udah bentar lagi dong. Oke, pesan-pesannya adalah yang pasti gapai cita-citamu, rencanakan hidupmu, jangan pernah merencanakan hidupmu itu terlalu mepet, dalam arti berpikirlah jauh ke depan, jangan pernah berpikir itu akan nanti datangnya ya. Mungkin itu aja sih. Yaudah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya Bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nih, itu ada bunga pisang sebelah saya. Bu, saya ajuin beberapa pertanyaan sama Ibu. Ibu jadi guru tuh udah beberapa tahun sih Bu di 54 ini? Kalau di 54 ini dari Januari 2017. 2017. Berarti udah 7 tahun. 7 tahun ya? Untuk jalan 8 ya. Bu, motivasi Ibu jadi guru apa sih dulu? Kalau motivasi dari diri sendiri sih nggak ada. Nggak ada. Cuman karena waktu itu orang tua pengen ibu jadi guru, ya udah nurutin perintah orang tua. Susah senangnya jadi guru 54 itu apa sih Bu? Yang Ibu rasain? Soalnya yang paling susah kalau disuruh sholat. Suruh sholat ya? Ya kan? Terus kalau disuruh aktif kurang aktif, tapi senangnya ya biar gimana pun ketika berulang-ulang diomong, insya Allah anak-anak pada nurut. Yang penting yang bosan ya tantangnya itu. Kalau misalnya nih Bu, Ibu ada kata-kata nggak sih buat yang nonton nanti gitu, buat siswa-siswi SMA Negeri 54 Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi SMK 54, pesan ibu cuma satu. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam keadaan apapun, tetaplah sholat. Karena sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab Allah di hari akhir. Kalau kalian dari muda udah malas, itu akan terlalu sampai tua. Jadi yang namanya malas sholat itu harus dihindari, harus diobati. Dengan apa? Dengan rajin. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Kalau kita udah terbiasa nanti sholat, itu kita akan terbiasa juga mengatur pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena yang namanya sholat itu merupakan salah satu ibadah yang melatih orang menjadi orang yang disiplin, dan disiplin merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu aja sih Bu beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada guru yang kedua yaitu Bu Titin ya Bu ya. Ibu bisa jelasin nggak sih Bu dari awal Ibu masuk ke 54, terus juga motivasi Ibu jadi guru itu apa sih Bu? Kalau motivasi
menjadi guru yang pertama sekali karena dulu hidup di kampung, melihat kehidupan yang namanya guru itu kayaknya enak. Di usia berikutnya kalau jadi guru pegawai negeri, nanti kalau sudah tua, ibu sudah tidak kerja lagi, masih ada uang pensiun, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu itu dulu jadi PNS, awal selesainya tahun 90, tapi mengajar ibu dari sebelum kuliah 89. CPNS atau diangkatnya ibu tahun 93, 100%-nya 95. Nah, sampai dengan tahun ini insya Allah ibu sampai dengan pensiun nanti di bulan Juli. Ibu kan udah lama nih Bu ngajar di SMK 54 nih Bu. Apa sih kesusahan Ibu nih yang ngajar murid-murid, kayak bandelnya kah, bagaimana? Ibu bukan bandel, kalau bandel itu namanya anak saya wajar. Yang kadang gergedeng itu anak kalau ditanya nggak bisa jawab. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 80. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKS sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Kemudian untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus, kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Di sini saya udah sama Mas Agus selaku caraka di SMK Negeri 54 Jakarta. Mas Agus, saya ingin bertanya beberapa. Itu udah berapa lama sih Pak kerja di SMK 54 ini? Sekitar 8 tahun. 8 tahun ya. Susah senang kerja di 54 itu apa aja sih Mas? Untuk saya, saya double job itu kayak seperti ini. Sekarang di sini saya sama juga dari masyarakat doang. Padahal di asli kerjaan cara ada, di dokumen ada gitu. Padahal ada juga teman yang membantu. Di caraka itu ada berapa orang sih? Untuk carakanya kan ada 4 orang. Itu yang pertama itu ada Mas Agus, sama Pak Reto,
dosen yang bikin. Ini setiap pelatihan berbeda-beda ya, setiap kali berbeda-beda. Pengalaman yang paling pahit di 54 itu apa sih mas? Pengalaman yang paling pahit itu ini ya, orang lain kesalahan dari orang lain tapi diapain juga. Itu udah sering paling pahit. Berarti imbasnya ke Mas Halus ya. Mungkin itu aja sih mas pertanyaan dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, di sini kita udah ada penjaga dari SMK Negeri 54 Jakarta yaitu Pak Monidi. Pak, mohon maaf nih Pak, untuk di sini saya ada beberapa pertanyaan. Bapak kan udah lama nih ya, lama yang menjaga di tempat ini. Kira-kira udah berapa lama nih Pak menjaga di sini? Kalau hitungnya dari 2013 ini kurang lebih 2013 ya 10 sampai 11 tahun kurang lebih. Kan Bapak nih penjaganya udah hampir 11 tahun nih. Kayak dulu tidak ada kejadian apa sih Pak di Jakarta? Ya kalau kejadian memang berat banyak itu karena apa ya? Ini kan serba salah. Upaya dari pihak sekolah berbuat yang terbaik untuk anak-anak siswa-siswinya ya tetap aja banyak lah yang jadi korban jadi apa ya macam banyak lah luar biasa nilainya. Kira-kira jadi kayak penjaga di 54 ini murid-muridnya suka nggak sih Pak bandel atau gimana gitu? Kalau selama saya jalani misalnya murid ya kita kan dibilangnya mungkin pandangan dari anak-anak ini saya jahat mungkin penjahat lah bahasanya. Kalau sebilang itu saya nggak merasa diri saya penjahat, memang suara saya keras tapi tujuannya untuk yang terbaik karena apa kita sampaikan penerus menjadi yang akan datang ya kan siapa tahu potensinya seperti yang lain banyak seperti itu yang penting itu intinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di SMP 152. Saya sudah bersama dengan adik Resti. Sebelumnya mau nanya nih dek, untuk adiknya udah tahu belum sih SMK 54? Kira-kira ada niatan nggak sih masuk ke sana? Ada. Udah tahu belum jurusannya apa aja? Oke, di sini itu saya ngejelasin tentang jurusannya ya. Di 54 itu ada 3 jurusan. Yang pertama itu ada TKJ, singkatannya adalah Teknologi Komputer Jaringan. TPTU itu Tata Pendingin dan Tata Usaha. TKR itu adalah Teknik Kendaraan Ringan. Adik kira-kira minat dari ke mana? TKJ. TKJ, alasannya apa? Karena ayah Suka apa? Kebenerin gitu? Iya. Oh. Disuruh lanjutin. Ayah punya usaha membenerin laptop ya? Oh. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu aja dari video yang kami buat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Mungkin itu aja dari kami. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.